Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari jurusan Manajemen Komunikasi semester 2. Tujuan saya mewawancara untuk memenuhi salah satu mata kuliah komunikasi organisasi. Maaf, Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa dan rutinitas sehari-hari sebagai apa, Bu? Oke, perkenalkan ya, nama saya Rika Dilawati. Kalau untuk rutinitas pekerjaan sehari-hari, kebetulan saya sedang mengajar jadi dosen di UIN Bandung, mata kuliah yang diampunya studi agama lokal dan juga penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kalau untuk rutinitas yang lain setiap hari mungkin selain mengajar, saya juga sering buat video untuk diupload di media sosial gitu. Mungkin langsung saja ya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Maaf Ibu, di sini saya ingin mewawancarai terkait kampanye yang dilakukan pola Pak Prabowo ketika mencalonkan jadi presiden nih tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah ternyata lolos ya, Bu. Menurut pandangan Ibu terkait seluruh kampanye yang dilakukan Pak Prabowo dan tim sesnya, bagaimana strategi personal branding yang dilakukan Pak Prabowo dalam kampanye 2024? Oke, sebelumnya terima kasih ya Teh Fitri, berarti ya saya panggilnya ya. Kalau misalkan yang saya lihat mengenai strategi branding dari kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden terpilih gitu ya. Nah, mungkin kita bisa melihat ada beberapa karakter yang ditampilkan. Yang pertama itu adalah karakter gemoy gitu ya. Pasti mungkin Teh Fitri dan juga teman-teman yang lain itu melihat bahwa adanya karakter baru dari Pak Prabowo yang memang dikonsep untuk menjadi tokoh yang gemoy gitu ya, yang disukai atau yang diminati oleh khalayak ramai. Karena kalau misalkan kita lihat sebelumnya itu Pak Prabowo kan terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas gitu ya, karena beliau itu dari TNI dan juga beliau mungkin ada beberapa yang memikirkan gitu ya ke arah kasus tahun 98. Nah, dengan adanya karakter gemoy ini seketika menjadi bias gitu. Jadi hilang gitu ya stigma-stigma buruk mengenai Pak Prabowo yang ditampilkannya itu menjadi karakter yang diminati gitu oleh khalayak ramai gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita lihat strategi brandingnya itu kan biasanya dari setiap paslon itu mereka punya musik atau lagu yang itu dijadikan sebagai kampanye ya, strategi kampanye. Nah, strategi kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo kalau kita lihat dari segi musik ya, musiknya itu kalau Teteh pernah tahu musik yang digunakan oleh tim ses Pak Prabowo yang mana coba? Ya, tabrak lari gitu ya. Terus kan oke gas gitu. Nah, itu yang menjadikan Pak Prabowo itu disukai gitu ya. Salah satunya itu dari strategi musik ya, oleh khalayak ramai. Mungkin khalayak ramainya juga pertama dari segi anak-anak ya, anak-anak suka gitu. Terus juga kan ada kaos-kaos yang itu juga lucu-lucu gitu ya, gemoy-gemoy gitu. Terus remaja-remaja gitu ya, apalagi kalau misalkan yang di platform TikTok kan mereka itu sering menggunakan efek suara itu. Terus juga mungkin dari ibu-ibu kan biasanya suka dijadikan sebagai ini tuh musik senam. Nah, jadi familiar gitu. Nah, dan yang ketiga itu strategi brandingnya didukung oleh para artis. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo strateginya itu dengan mengumpulkan para artis, para influencer terkenal yang kita juga kalau melihatnya, oh berarti ketika kita melihat influencer tersebut mendukung Pak Prabowo, biasanya otomatis gitu ya para followers, para fansnya juga ikut gitu ya, ikut mendukung.
Nah, dan yang keempat mungkin ya strategi branding yang bisa kita lihat adalah Pak Prabowo itu didukung oleh orang-orang yang sedang berada di pemerintahan pada saat ini, terutama pemerintahan-pemerintahan yang sekarang sedang menjabat ya, para menteri gitu. Kita mengetahui ada beberapa menteri yang itu ikut mengkampanyekan Pak Prabowo. Nah, itu keempat hal yang bisa dijadikan sebagai strategi branding dari Pak Prabowo sehingga bisa sukses gitu dalam pilpres ini. Baik, yang kedua Ibu, lalu apakah pola komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo dalam kampanye 2024 sudah tepat? Nah, kalau tepat atau tidaknya, saya pribadi menilainya sudah tepat ketika kita melihat berbagai elemen itu masuk ya. Tadi anak-anak lewat pendekatannya cara apa sih? Oh, berarti anak-anak itu caranya karakternya itu harus yang disenangi oleh anak-anak gitu ya, karakternya gemoy, terus juga suara musik-musik gitu ya, itu yang enak didengar gitu ya. Nah itu dan juga dari sana bisa masuk atau bisa menyusur ke segala kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa gitu ya, bahkan orang tua juga tahu gitu bahwa kalau misalkan ketika mendengar suara ini, oh itu berarti tim sesnya Pak Prabowo nih gitu. Nah, dan juga ya mungkin itu untuk secara keseluruhan sudah tepat gitu, karena dengan melaksanakan keempat strategi tersebut yang menyeluruh. Dan biasanya pertanyaan terakhir mungkin Bu, apakah ada saran atau pesan dari Ibu selaku masyarakat mengenai pola komunikasi yang baik bagi keberlangsungan kampanye terkhusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden? Oke, kalau sarannya tadi ya, pertama harus seorang pemimpin harus bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, baik itu yang secara langsung ataupun yang secara digital, yang secara online. Ketika ada keluh kesah masyarakat, misalkan biasanya suka ada pengaduan ya, bilik pengaduan gitu. Dan ketika pilpres biasanya yang menjadi kasus-kasus di masyarakat itu diangkat dan dibantu. Nah, jadi jangan sampai ketika pilpres itu saja dibantunya, tetapi next setelah itu juga pemerintah itu yang nantinya terpilih gitu harus tetap membantu masyarakat. Jadi jangan hanya pada saat pilpresnya doang nih gitu, tetapi setelah terpilihnya juga harus terus-terusan membantu. Nah, dan yang kedua, jangan anti kritik, karena bagi kita gitu ya, masyarakat ketika pemimpinnya itu tidak mau dikritik, ya kita bingung harus mengadu kepada siapa. Karena jangan sampai yang di bawah itu runyam gitu, yang di bawah itu berisik dalam tanda petik ya, maksudnya kita lihat ya adanya di media sosial, biasanya kan sering pada ngebully gitu ya, yang satu ngebully yang lain gitu, yang lain juga. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari mengenai pola komunikasi organisasi dari sosok elit Pak Prabowo seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Rika pada wawancara kali ini. Terima kasih Ibu untuk atas waktunya yang telah diberikan untuk wawancara. Mungkin cukup sekian dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Teh Fitri. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Iya.